Buat kalian pecinta rally, siapa yang tidak kenal dengan mobil ini? Ya, Subaru adalah mobil yang identik banget dengan DNA mobil rally. Dan jika ngomongin Subaru di rally, kita juga pasti akan ingat langsung dengan rival terdekat Subaru, yaitu Mitsubishi. Mitsubishi dan Subaru selama bertahun-tahun telah menjadi kompetitor yang sangat kompetitif di dunia rally. Namun dalam hal penjualan, Subaru tidak bisa sekompetitif seperti Mitsubishi. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kita jarang banget melihat mobil Subaru. Kenapa bisa? Apakah peminatnya kurang? Sebenarnya enggak juga. Banyak orang yang pengen punya Subaru. Tapi ada satu hal yang menghalangi itu, yaitu Subaru harganya mahal. Tapi kan bukan Subaru aja yang harganya mahal. Misalnya kayak BMW, Mercedes-Benz, dan lainnya harganya mahal. Apalagi Mazda juga mahal. Tapi mobil-mobil tersebut masih banyak yang menggunakan di Indonesia, bahkan bisa dikatakan populer. Pertanyaannya, kenapa Subaru tidak populer di Indonesia dan harganya bisa mahal? Oh iya, sebelum lanjut nih, saking jarangnya populasi Subaru di Indonesia, banyak yang bertanya-tanya, Subaru ini buatan mana? Dan banyak yang berpikir kalau Subaru ini malah buatan negara Eropa. Jawabannya adalah Subaru adalah merek Jepang, layaknya Toyota, Mitsubishi, Honda, dan Nissan. Tapi kenapa mobil Jepang ini tidak populer? Jawabannya adalah Subaru itu sangat idealis. Subaru dari dulu sampai saat ini selalu membuat pasar idealisnya sendiri, yang mana mereka hampir selalu membuat mobilnya AWD atau all-wheel drive. Ya memang saat ini sudah ada yang two-wheel drive, misalnya kayak BRZ, namun sisanya mobil-mobil Subaru kebanyakan all-wheel drive. Selain all-wheel drive, Subaru juga selalu idealis dengan mesin boxernya, yang mana hal ini tidak disukai oleh kebanyakan orang Indonesia. Kenapa? Sebenarnya bukan karena mesinnya, tapi perawatannya yang membutuhkan keahlian khusus. Karena mau bagaimanapun, mesin boxer jarang banget yang gunakan. Jadinya bengkel selain spesialis ataupun dealer resmi akan sulit untuk menangani mobil bermesin boxer. Namun apakah Subaru baru-baru ini aja ada di Indonesia? Karena baru-baru sekarang aja nih Subaru namanya terlihat dan sering melakukan promosi atau branding. Sebenarnya Subaru sudah ada di Indonesia dari tahun 1970-an. Bahkan beberapa produk Subaru pada saat itu sudah diproduksi lokal di Indonesia. Yang mana pada akhirnya kalau udah produksi lokal berarti mobil tersebut seharusnya laku. Dan yang pasti kalau udah produksi lokal harga mobilnya menjadi lebih murah. Dan pada kala itu Subaru sudah berhasil memproduksi dan memasarkan produknya seperti Sambar Pickup, Leone 1400DL, dan GSR 1600. Tapi nih, Subaru memang dari zaman dulu walaupun mobilnya keren-keren dan sangat berprestasi di dunia rally, tetap aja kuantiti penjualannya jauh lebih sedikit daripada pabrikan Jepang lainnya, yang mana kuantiti produksinya sedikit. Dan kebetulan lagi, pemerintah Indonesia pada saat itu punya keinginan untuk mengurangi merek yang penjualannya kurang dari 500 unit per tahun. Yang berarti Subaru yang tidak memiliki kuantitas penjualan sampai segitu harus angkat kaki. Yang mana pada akhirnya ATPM-nya Subaru kala itu yang di bawah PT Insan Apollo keluar dari pasar Indonesia bersamaan dengan merek Simca, Alfa Romeo, dan lain-lain. Yang berarti juga Subaru sudah tidak ada lagi di Indonesia. Jadi kalau mau mobil Subaru ya harus import langsung dari importir. Kemudian peraturan berubah lagi setelah order baru berakhir tepatnya pada tahun 99, yang mana pemerintah kembali memperbolehkan impor mobil. Dan Subaru mencoba kembali lagi ke Indonesia dengan menjual beberapa model mobil yang menggunakan mesin turbo dan tentu aja all-wheel drive. Namun seperti biasa, merek Subaru seperti tidak dilirik oleh kebanyakan orang. Tapi Subaru tetap bertahan di Indonesia dengan status antara ada dan tiada. Jadi jelas ya, Subaru ini merek Jepang dan bukan baru-baru ini aja di Indonesia, karena udah ada sejak lama. Lalu kenapa kalau sudah lama ada di Indonesia, Subaru ini masih tidak populer? Yang pertama tentu aja harganya mahal. Kenapa harga Subaru mahal? Ini semua gara-gara pemerintah lagi, yang mana pemerintah mengenakan pajak yang sangat mahal bagi mobil yang dilengkapi teknologi seperti all-wheel drive dan turbo. Sedangkan semua jajaran mobil Subaru ya all-wheel drive dan turbo, kecuali Kei-Car dan JDM-nya, jadinya jelas mahal. Dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2014 telah diatur bahwa sebagai contoh Subaru XV medium crossover 2000cc 4x4 termasuk ke dalam kategori kendaraan yang dikenakan pajak 40% karena memiliki penggerak 4x4.
Dengan tambahan pajak 40% tentu aja membuat harga Subaru melejit menjadi lebih mahal. Bahkan lebih mahal daripada mobil di kelasnya. Misalnya Honda CR-V yang masuk dalam kelas yang sama dengan CC yang sama. Yang mana CR-V tanpa penggerak 4x4 hanya dikenakan pajak 20% aja. Selain itu juga yang membuat Subaru mahal, kebanyakan mobil Subaru atau bisa dibilang hampir semuanya CBU alias impor langsung dari negara lain. Yang mana udah ada pajak 40% untuk mobil 4x4, ditambah pajak impor, pajak BBN dan lainnya. Dengan hal-hal seperti itu, harga Subaru bisa hampir 2 kali lipat dari harga aslinya. Sedangkan mobil-mobil misalnya kayak CR-V deh, mobil CR-V udah 4x2, pajaknya yang berarti cuma 20%, ditambah mobil ini sudah rakitan lokal 100%, yang mana terbebas dari biaya pajak impor dan lainnya, ya harganya menjadi lebih murah. Namun untuk mengakali pajak 40% ini dan Subaru ingin tetap kompetitif, Subaru pernah bermain-main dengan peraturan, yang mana Subaru berpendapat mobil yang dijualnya menggunakan penggerak roda depan. Dan memang, ketika dinyalakan dan dites oleh orang pajak, dan orang pajak menganggap kalau mobil Subaru itu ya two-wheel drive. Ini mungkin adalah tindakan paling nekat yang pernah dilakukan ATPM untuk menurunkan harga pajak. Tapi untungnya hal tersebut sempat berhasil. Namun tidak lama kemudian, pemerintah menyadari hal tersebut dan mempermasalahkan kembali perihal ini. Dan Subaru terbukti bersalah. Dan Subaru dituntut oleh pengadilan pajak dan akhirnya ATPM-nya harus ditutup kembali. Yang mana Subaru hengkang lagi dari Indonesia untuk kedua kalinya. Namun Subaru tidak selesai sampai di sana karena pada tahun 2022 akhirnya Subaru kembali ke Indonesia. Namun kali ini Subaru lebih stabil dan lebih diterima oleh kebanyakan orang. Tapi lagi-lagi jika kita melihat popularitasnya masih tetap kalah dengan merek Jepang lainnya. Bahkan di mobil kolaborasinya aja seperti Toyota 86 dan BRZ, orang-orang masih lebih memilih 86 daripada BRZ. Namun kenapa? Kenapa Subaru tidak selaku pabrikan Jepang lainnya setidaknya mirip Mazda? Tentu aja yang pertama harganya mahal. Dan yang kedua, desainnya yang bukan selera semua orang. Kita setuju desain Subaru bagus dan beberapa ikonik, tapi desain Subaru banyak yang bilang nggak wow. Walaupun desain subjektif ya, tapi dilihat dari beberapa forum yang ada, banyak yang bilang memang desainnya kurang wow. Kita ambil contoh di mobil Subaru Outback. Mobil ini memiliki desain yang bagus, tapi tidak wow mengingat harganya yang mahal. Kalau mau kita bandingkan dengan Mazda, misalnya Mazda CX-5, sepertinya banyak yang setuju kalau Mazda lebih bagus. Kemudian kalau mau lihat lagi di mobil SUV-nya yaitu Subaru Forester. Sekali lagi, walaupun desain mobilnya bagus tapi nggak wow. Bahkan banyak yang bilang desainnya mirip seperti Nissan Terra. Kemudian jika kita mau lihat lagi model yang Crosstrek, desainnya bagus tapi ya sekali lagi nggak wow. Dan jika kita mau bandingkan sekali lagi misalnya dengan Mazda CX-3, walaupun nggak apple to apple, tapi kalau dilihat dari dimensinya ya hampir sama, desain Mazda CX-3 lebih wow dan diterima pasar Indonesia banget. Ya intinya dengan harga yang mahal, desainnya kurang wow di mata orang kebanyakan orang Indonesia, yang mana pada akhirnya jiwa mendang-mending keluar. Daripada harga segitu beli ini, mending beli itu. Dan ya ini adalah hal yang wajar saja sih kita membandingkan. Tapi walaupun begitu, walaupun desainnya bukan selera semua orang, namun jika melihat mobil Subaru, kebanyakan dari kita kemungkinan ngomong, wih Subaru tuh. Bukan karena desainnya, tapi karena mereknya. Merek Subaru sangat langka di Indonesia sehingga memiliki prestige sendiri. Kemudian jika ngomongin teknologi nih, jangan ditanya, Subaru bisa dibilang memiliki teknologi yang sangat maju, tapi ya bisa dibilang 11-12 lah sama Mazda. Namun ada satu keluhan yang cukup mengganggu, yang mana ini sering dikeluhkan oleh beberapa orang bahkan otomotif expert di luar negeri, yang mana mereka semua banyak yang mengkritik interior Subaru dinilai cukup buruk. Apakah interiornya seburuk itu atau kasarnya terasa seperti murahan? Sebenarnya enggak juga sih, jika kalian biasa menggunakan mobil seharga 300 jutaan, interior Subaru terlihat mewah. Namun jika kalian biasa menggunakan mobil di range harga yang sama, baru terlihat kalau interiornya ya terlihat biasa aja. Bahkan ada yang mengatakan bahwa interior Outback 2012 dengan Outback 2022 nih misalnya, tidak banyak perubahan yang masif. Jika dilihat ya emang benar. Mungkin hanya terlihat di layar infotainmentnya yang semakin membesar aja. Selain itu, infotainmentnya juga kurang responsif dan juga joknya yang dirasa kurang nyaman oleh kebanyakan pengguna Subaru dan ini menjadi keluhan yang cukup masif. Namun sekali lagi, hal ini menjadi subjektif lagi. Saya pernah masuk ke mobil Subaru pada tahun 2023, tepatnya model WRX. Untuk interiornya ya saya rasa sudah cukup dengan soft touch yang cukup banyak, infotainment yang cukup besar, dan banyak tombol lainnya. Namun jika ingin dibandingkan dengan mobil di kelasnya yang memiliki harga lebih murah, tentu aja hal ini ya mirip-mirip. Tapi sekali lagi, harga Subaru di Indonesia mahal bukan karena memang mobil ini mahal seutuhnya, karena ya pajak. Jika tidak ada pajak yang berlebihan terhadap mobil ini dan Subaru produksi lokal, maka harganya ya pasti setara dengan CR-V ataupun Mazda. Subaru memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri seperti mobil pada umumnya. Oh iya, terakhir nih,
Kenapa Subaru populasinya sedikit? Ya tentu aja karena awareness dari Subaru belum kuat di Indonesia sendiri. Kita bisa lihat dealer resminya di Indonesia, itu cuma ada 6. 3 di Jabodetabek, 1 di Batam, 1 di Bandung, dan 1 di Surabaya. Dengan sedikitnya dealer Subaru, tentu aja ini membuat Subaru semakin sulit untuk menjangkau customernya. Ini berbeda dengan brand-brand lainnya, katakanlah brand mewah seperti BMW. BMW saat ini sudah memiliki showroom di dalam mall. BMW menjangkau customernya lebih dekat dengan cara membuka coffee shop atau sekedar merchandise-nya, dan hal ini bisa meningkatkan awareness. Subaru belum melakukan hal itu. Tapi, apakah dengan meningkatnya jumlah dealer Subaru akan menambah penjualan Subaru? Ya belum tentu juga, balik lagi bagaimana dengan brandingnya dan bagaimana mereka menjual barangnya dan after sales-nya pastinya. Namun sepertinya Subaru harus membuat mobil entry level seperti Mazda. Mazda memang terkenal mahal, namun Mazda menyediakan mobil entry levelnya seperti Mazda 2. Jika kalian sudah jatuh cinta dengan Mazda 2, kemungkinan jika kalian mau beli mobil yang lebih besar, kalian akan memilih Mazda lagi, dan seterusnya. Maka kalian akan menjadi keluarga Mazda. Bagaimana mungkin kalian langsung jatuh hati dengan Subaru jika tidak bisa merasakan mobil entry levelnya dahulu? Oh iya, satu lagi nih, apakah Subaru penyakitan? Jawabannya kayaknya enggak. Subaru lebih reliable daripada Mazda di elektroniknya, namun Subaru lemah di kaki-kaki. Tapi secara keseluruhan Subaru cukup awet dan ini sudah dibuktikan di ajang motorsportnya. Mobil mereka bisa awet dan kompetitif. Tapi di luar dari itu semua, Subaru di Indonesia masuk kategori mobil mewah. Pertama, Subaru mahal, kedua Subaru CBU, dan ketiga Subaru memiliki harga pajak yang tinggi. Jika 3 kategori tersebut sudah terpenuhi, maka mobil sudah masuk dalam kategori mobil mewah. Gimana nih menurut kalian tentang Subaru ini? Apakah kalian mau membeli Subaru? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.